Pagi ini mulai dari siapa ya sebentar, Ibu Desi sudah siap, Ibu Desi? Sudah cantik. Sudah siap, Pak. Bapak Ibu, kita saksikan presenter yang pertama, Ibu Desi. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Trisno. Selamat pagi, Suster, Bapak, dan Ibu. Pagi hari ini saya mohon izin untuk melaporkan dan mempresentasikan hasil unjuk kerja saya yang saya lakukan pada masa on the job training 2 di kelas calon kepala sekolah yang saya ikuti. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyaksikan untuk video unjuk kerja saya. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia. Saya, Desi Ambarwati, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021, Yayasan Mardiwaluya Sukabumi, yang diselenggarakan oleh P4TK, TK, dan PLB Bandung. Pada tahap on the job training 2, calon kepala sekolah harus melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di Sekolah Magang 1. Kegiatan yang kedua yaitu kajian manajerial dilaksanakan di Sekolah Magang 1 dan Sekolah Magang 2. Kegiatan yang ketiga adalah PK atau peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di Sekolah Magang 2. Kegiatan RPK dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang ada di Sekolah Magang 1, yaitu SMP Mardiwaluya Cibinong yang berlokasi di Jalan Mayor Okin Jaya Atmaja nomor 15, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil rapot mutu sekolah tahun 2020, dari 8 standar nasional pendidikan, kelemahan SMP Mardiwaluya Cibinong yang masih harus ditingkatkan terkait pembelajaran, yaitu lulusan belum sepenuhnya memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat. Dari kelemahan tersebut, saya mengambil satu masalah utama pembelajaran, yaitu rendahnya kemampuan literasi pada siswa. Solusi yang saya ambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah program pemberian reward buku literasi terbaik dan kartu doa. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan kompetensi literasi pada siswa. Indikator keberhasilan: 1. Siswa dapat membuat resume dari bahan bacaan. 2. Siswa dapat menyampaikan ulasan atau tanggapan terhadap tema dalam bacaan. 3. Siswa dapat menuliskan pesan yang terkandung dalam bacaan. 4. Siswa mampu menuliskan doa dengan kalimat yang baik. Tahapan kegiatan RPK diawali dengan persiapan, yaitu menyusun program dan panduan kegiatan. Berkoordinasi dengan mentor 1, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang kegiatan RPK, menyusun tim kerja, dan menyiapkan media dan sarana kegiatan. Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 November 2021. Mengotori rumah Tuhan. Setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan RPK, diperoleh hasil bahwa masih terdapat siswa yang belum dapat menuliskan pesan renungan dengan baik dan belum semua siswa dapat menuliskan doa dengan kalimat yang baik.
maka disimpulkan perlu dilaksanakan siklus yang kedua. Kita semua telah diberikan keturunan salam baik dan buruk. Setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan siklus yang kedua, diperoleh hasil yang lebih baik. Siswa lebih terarah dalam menuliskan kesimpulan dan pesan dari bahan bacaan. Siswa dapat menuliskan kata-kata doa dengan kalimat yang lebih baik. Kegiatan renungan pagi dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. Karena dengan literasi, siswa dapat menyimak, memahami, juga menyimpulkan isi daripada renungan tersebut. Kegiatan kartu doa juga mendorong siswa untuk lebih optimis dalam mengikuti kegiatan pembelajaran setiap harinya, juga melatih siswa dalam menuliskan kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan baik. Saya sangat mendukung kegiatan literasi atau renungan yang dilakukan setiap pagi. Dengan adanya kegiatan literasi, maka anak-anak kami dapat belajar firman Tuhan dan merenungkannya, serta mereka pun belajar untuk menulis renungan firman Tuhan yang mereka dengar dengan menulis tema dan inti bacaan di buku renungan mereka. Selain itu, mereka juga belajar untuk berkomitmen mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan menulis langkah-langkah yang akan dilakukan di buku renungan mereka setiap harinya. Saya juga sangat mendukung kegiatan kartu doa. Dan adanya kegiatan kartu doa, maka anak-anak kami belajar untuk berdoa dan menulis kata-kata doa dengan kalimat yang baik. Kegiatan literasi pagi ini juga membuat saya lebih terampil dalam menulis. Mengapa demikian? Karena literasi pagi ini mengharuskan saya untuk menangkap apa saja yang dibicarakan oleh Bapak Ibu Guru mengenai bacaan tersebut dan harus saya tuliskan kembali dalam buku renungan, tentunya dengan bahasa saya sendiri. Di sekolah saya itu terdapat suatu penghargaan, yaitu penghargaan literasi terbaik. Hadiahnya mungkin sederhana, yaitu buku cerita, tetapi hal itu berhasil membuat saya dan teman-teman saya yang lain menjadi bersemangat untuk menulis literasi yang baik, tentunya dari segi tutur bahasa ataupun dari isi literasi itu sendiri. Demikian unjuk kerja, rencana tindak lanjut Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Silakan dilanjutkan Bu. Baik, saya akan lanjutkan dengan mempresentasikan kegiatan yang saya lakukan pada tahap on the job training 2. Perkenankan saya untuk share screen Bapak Ibu. Baik, unjuk kerja yang saya lakukan dalam kegiatan on job training 2 itu ada 3 kegiatan seperti yang sudah saya sampaikan melalui video tadi, yaitu ada rencana proyek kepemimpinan, yang kedua kajian manajerial, dan yang ketiga peningkatan kompetensi. Untuk RPK, judul yang saya usung adalah peningkatan kompetensi literasi siswa SMP Mardi Waluya Cibinong melalui pemberian reward buku literasi dan kartu doa. Adapun tujuan dari rencana proyek kepemimpinan ini adalah meningkatkan kompetensi literasi siswa. Tujuan ini dilatar belakangi oleh hasil rapot mutu sekolah kami, di mana saya melihat bahwa kompetensi literasi atau kemampuan siswa dalam membaca dan menulis belum maksimal. Jadi untuk RPK ini saya
sangat ingin bahwa lewat kegiatan ini dan nanti bisa saya tindak lanjuti berikutnya di kesempatan atau di waktu berikutnya untuk bisa melaksanakan program-program yang bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa. Adapun tujuan khusus yang ingin saya capai lewat kegiatan RPK ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat resume atau kesimpulan dari bahan yang dibaca setiap pagi. Jadi di sekolah kami itu ada satu kegiatan yang dipandu oleh wali kelas, di mana ada bahan bacaan yang dibaca, kemudian anak-anak menyimak, lalu menyimpulkan tema, pesan yang terkandung di dalam bahan yang dibaca setiap paginya. Tujuan yang berikutnya adalah siswa dapat memberi komentar atau tanggapan terhadap hal yang sedang dibicarakan pada saat itu. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan doa atau harapan mereka setiap hari. Dan yang keempat, siswa berani untuk menyampaikan pendapatnya di dalam forum kelas. Selama tahap on the job training 2 ini, saya magang di 2 tempat, yaitu 2 sekolah. Sekolah asal, yaitu tempat saya berkarya, SMP Mardiwaluya Cibinong, berlokasi di Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja nomor 15, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Visi sekolah kami adalah pelayanan pendidikan yang berkomitmen tinggi, dilandasi semangat doa, persaudaraan, serta pembaruan diri untuk mencapai kekudusan dan keselamatan jiwa-jiwa. Untuk sekolah magang 2 saya adalah SMP Negeri 1 Cibinong. Kebetulan ini adalah SMP tempat saya dulu bersekolah, suster Bapak Ibu. Jadi saya punya banyak kenangan dengan sekolah ini, jadi saya bersyukur bisa belajar, bisa magang pada tahap on the job training 2 ini di sekolah SMP Negeri 1 Cibinong. Lokasinya tidak jauh dari SMP Mardiwaluya Cibinong, yaitu di Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja nomor 71. Visi dari SMP Negeri 1 Cibinong adalah terwujudnya SMP Negeri 1 Cibinong sebagai lembaga yang menghasilkan generasi berprestasi, bertakwa, berkeadaban, serta berwawasan lingkungan dan teknologi. Jadi SMP Negeri 1 Cibinong ini merupakan SMP negeri yang tertua di Cibinong dan sampai saat ini masih menjadi favorit dari masyarakat yang ada di Cibinong dan sekitarnya. Langkah-langkah kegiatan RPK untuk siklus pertama, ada 4 langkah. Yang pertama, persiapan. Dalam tahap persiapan, hal-hal yang saya lakukan adalah yang pertama menyusun program dan panduan kegiatan, berkoordinasi dengan mentor 1 yaitu kepala sekolah saya, Ibu Rina Astuti. Kemudian saya melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, khususnya tim kerja dan juga para wali kelas yang saya libatkan dalam kegiatan RPK saya. Kemudian wali kelas melanjutkan sosialisasi tersebut kepada para siswa di kelas mereka masing-masing. Kemudian saya membentuk tim kerja, jadi kami bertiga untuk melakukan kegiatan RPK ini. Dan kegiatan persiapan yang terakhir adalah saya menyiapkan alat, media, dan sarana yang saya gunakan selama kegiatan RPK. Untuk tahap pelaksanaan, siklus pertama saya lakukan pada masa atau periode tanggal 8 sampai dengan 12 November 2021, jadi hari Senin sampai dengan Jumat. Kegiatan menulis pada buku literasi dan kartu doa dilakukan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan oleh saya sendiri sebagai calon kepala sekolah, kemudian wali kelas atau guru, karyawan, dan siswa. Kemudian dalam kegiatan ini juga dilakukan penilaian terhadap buku literasi. Saya meminta para wali kelas untuk melakukan penilaian terhadap buku literasi siswa yang ada di kelas mereka masing-masing. Kemudian saya melakukan pengamatan terhadap kartu doa. Kemudian pada hari Jumat, yaitu di akhir siklus, saya mengkoleksi kartu-kartu doa dan menempelnya pada album kartu doa yang telah saya siapkan. Kemudian kegiatan Monef yang terakhir yaitu pengisian instrumen Monef yang telah disediakan oleh penyelenggara. Kegiatan terakhir pada siklus yang pertama adalah refleksi. Dalam kegiatan ini, saya menginformasikan kemajuan kompetensi literasi kepada siswa dan orang tua,
dengan harapan mereka bisa menerima informasi apakah kegiatan literasi yang mereka lakukan sudah cukup baik, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan pada waktu-waktu berikutnya. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi RPK siklus yang pertama, ada 4 kegiatan, yaitu mengecek buku literasi, menyeleksi buku literasi, mengecek kartu doa, dan mengumpulkan kartu doa. Dan berdasarkan kegiatan MONEF ini, diperoleh hasil untuk yang pertama, keterlaksanaan RPK itu mencapai nilai 90,72%. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan AKPK mencapai nilai 82,7%. Hasil kegiatan RPK mencapai nilai 81,4%, sedangkan peningkatan prestasi siswa melalui kegiatan RPK ini baru mencapai nilai 77%. Untuk student well-being mencapai nilai 85%. Hasil dari kegiatan siklus yang pertama, untuk kegiatan renungan pagi, kami menemukan belum semua siswa dapat menuliskan resume dan pesan renungan dengan baik. Jadi ini saya terima beberapa laporan dari para wali kelas yang melakukan pengamatan dan penilaian terhadap buku renungan atau buku literasi yang telah siswa tulis selama periode siklus yang pertama. Kemudian ada pula untuk kegiatan kartu doa, masih ada siswa yang belum dapat menuliskan kata-kata atau kalimat doa dengan baik. Maka melalui kegiatan ini dan berdasarkan laporan dari Bapak Ibu wali kelas, saya melakukan kegiatan refleksi untuk siklus yang pertama. Saya menginformasikan kepada para wali kelas, seperti wali kelas meneruskan kepada para siswa dan juga orang tua tentang kemajuan kompetensi literasi siswa. Jadi masukan dan juga temuan yang saya dapatkan melalui kegiatan siklus pertama, saya komunikasikan kepada wali kelas dan wali kelas mengkomunikasikannya kembali kepada para siswa dengan harapan pada periode berikutnya para siswa bisa memperbaiki cara menulis buku literasi dan juga cara menuliskan kalimat doa dengan baik. Kemudian dalam kegiatan refleksi, berdasarkan hasil penilaian para wali kelas dan juga tim kerja, diperoleh ada 19 siswa yang berhak menerima reward karena mereka sudah mampu menuliskan buku literasi dengan baik. Berdasarkan temuan pada kegiatan MONEF di siklus yang pertama, maka saya simpulkan perlu dilakukan siklus yang kedua, dengan harapan siklus yang kedua ini para siswa bisa lebih meningkatkan kemampuan literasi atau menulisnya, baik pada buku literasi maupun pada kartu doa. Langkah-langkah yang saya lakukan pada siklus yang kedua, yang pertama persiapan, saya berkoordinasi dengan para wali kelas terkait dengan evaluasi pada siklus yang pertama. Kemudian siklus yang kedua ini dilakukan pada tanggal 15 sampai 19 November, jadi pekan berikutnya selama 5 hari. Sama seperti pada siklus yang pertama, kegiatannya adalah wali kelas memandu dan memimpin kegiatan literasi pagi di kelas, dan juga memandu anak-anak untuk bisa menuliskan doa pada kartu doa yang telah disiapkan. Kemudian kegiatan monitoring dan evaluasi saya lakukan, kemudian dibantu dengan Bapak Ibu wali kelas, guru, karyawan, dan juga siswa. Dilakukan kembali penilaian terhadap buku literasi siswa, kemudian pengamatan terhadap kartu doa yang siswa tulis, dan pengisian instrumen MONEF untuk siklus yang kedua. Kegiatan terakhir di siklus yang kedua yaitu pemberian reward kepada 19 siswa yang berhasil menurut penilaian memiliki kemampuan literasi yang baik, dibuktikan dengan penulisan buku literasi sesuai dengan arahan dan panduan dari wali kelas. Hasil dari monitoring evaluasi siklus yang kedua, keterlaksanaan kegiatan RPK mencapai nilai 95,5, jadi ada peningkatan untuk keterlaksanaannya. Kemudian untuk peningkatan kompetensi CKS berdasarkan AKPK mencapai nilai 91,8%. Sedangkan hasil kegiatan RPK mencapai nilai 89,8%, dan peningkatan prestasi siswa ini juga mengalami peningkatan. Jadi ini grafik yang bisa saya sampaikan
untuk bisa menunjukkan bahwa pada kegiatan siklus pertama dan siklus yang kedua mengalami sedikit peningkatan. Paling tidak saya cukup puas dengan kegiatan RPK ini karena tujuan yang saya harapkan bisa tercapai. Kegiatan yang kedua yang saya lakukan yaitu kegiatan kajian manajerial di 2 sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah magang 1 saya di SMP Mardi Waluya Cibinong dan sekolah magang 2 saya di SMP Negeri 1 Cibinong. Persiapan yang saya lakukan baik di sekolah magang 1 maupun sekolah magang 2, yang pertama adalah berkoordinasi dengan mentor yaitu kepala sekolah, kemudian saya membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, dan saya mengkomunikasikan data-data atau program dokumen apa saja yang saya perlukan untuk kegiatan kajian manajerial ini. Kemudian yang saya lakukan dan saya laksanakan dengan yang pertama yaitu mempelajari rapot mutu dan analisis konteks yang saya terima baik dari SMP Mardi Waluya Cibinong maupun dari SMP Negeri 1 Cibinong. Kemudian saya melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah saya buat. Saya difasilitasi dan diberi kemudahan oleh mentor 1 dan mentor 2. Kemudian di sekolah magang 2 itu saya melakukan wawancara dengan tim pengembang kurikulum. Jadi ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan juga kesiswaan yang membantu saya untuk saya bisa melakukan kegiatan kajian manajerial ini. Saya juga diberi kesempatan untuk bisa mempelajari dokumen-dokumen dan program yang terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Hasil yang saya peroleh dalam kegiatan ini adalah yang pertama, saya mengetahui peluang dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah masing-masing, baik sekolah magang 1 maupun sekolah magang 2. Kemudian saya mengetahui bahwa begitu banyak tantangan yang ada di sekolah magang 1 maupun di sekolah magang 2, terutama untuk di sekolah magang 1 itu sampai dengan hari ini kami masih berusaha dan berupaya bergumul tentu saja terkait dengan tenaga laboran yang belum ada. Hasil yang ketiga yaitu saya mengetahui adanya tantangan di sekolah magang 2, terutama terkait pemberlakuan zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Jadi bagian kesiswaan dan juga bidang kurikulum menceritakan bahwa ketika diberlakukannya aturan untuk zonasi pada sekolah negeri, ya mereka mengalami beberapa tantangan dan itu sangat mereka rasakan perubahan dari sistem yang biasanya mereka lakukan itu menerima siswa baru itu berdasarkan hasil UN dan juga tes masuk, kemudian seleksi rapot. Jadi sudah bisa dipastikan dengan sistem tersebut bahwa siswa-siswi yang mendaftar di sekolah negeri itu adalah siswa-siswi yang tentu saja dari itu sudah prestasi akademik yang baik. Tapi tentu saja hal itu mengalami perubahan ketika pemberlakuan zonasi pada PPDB. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap prestasi dan juga kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Cibinong. Tantangan yang lain yang ada di sekolah tersebut adalah lahan yang terbatas. Mereka sangat merindukan untuk adanya ruang terbuka hijau. Jadi karena lahan yang terbatas itu, mereka masih merindukan untuk bisa mengupayakan lahan yang ada untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang sejuk, sehingga mereka perlu melakukan strategi dan program inovasi untuk memanfaatkan lahan yang ada, sehingga sekolah bisa menjadi sekolah yang sejuk, sekolah yang hijau. Kalau diperhatikan lokasinya, SMP Negeri 1 Cibinong itu berada di pinggir jalan persis, jadi sangat rentan dengan polusi udara, kendaraan, asap kendaraan dan lain-lain, maka ini tentu saja menjadi tantangan yang besar bagi SMP Negeri 1 Cibinong sampai dengan saat ini. Tantangan yang lain yang ada di sekolah tersebut adalah banyak guru-guru muda yang belum mampu membuat program mengaji dengan baik. Jadi bagian kurikulum menceritakan bagaimana mereka mengatur strategi untuk program supervisi khususnya bagi guru-guru muda, bagi guru-guru honorer yang saat ini cukup banyak
berkarya di SMP Negeri 1 Cibinong. Kemudian hasil yang terakhir yang saya dapatkan lewat kegiatan KM ini adalah saya belajar mengenai strategi yang diambil sebagai upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada baik di sekolah magang 1 maupun di sekolah magang 2. Untuk kegiatan peningkatan kompetensi, yaitu kegiatan yang ketiga, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan ini saya melakukan pertemuan dengan kepala sekolah sebagai mentor yang kedua untuk menyampaikan tujuan saya, keinginan dan juga harapan saya dalam kegiatan PK ini. Kemudian saya melakukan studi dari hasil AKPK saya, di mana ada 3 kompetensi yang masih lemah yang ada pada diri saya yang perlu saya tingkatkan, yaitu terkait dengan kompetensi supervisi, kemudian sosial dan juga kewirausahaan. Dan terkait dengan hasil tersebut, maka saya membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dengan harapan saya bisa meningkatkan kompetensi saya yang masih lemah berdasarkan hasil AKPK. Kemudian saya melakukan studi dokumen. Pelaksananya saya lakukan wawancara dengan tim pengembang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian saya bersyukur banyak dokumen-dokumen program kewirausahaan dan juga sosial yang saya bisa pelajari dari SMP Negeri 1 Cibinong, khususnya juga tentang program-program supervisi yang mereka lakukan. Kemudian hasil yang saya dapat, saya mendapat banyak arahan dan masukan terkait dengan program kegiatan supervisi, kewirausahaan, dan juga kegiatan sosial. Dan mungkin kegiatan supervisi dan kewirausahaan ini yang saya harapkan bisa saya tindak lanjuti setelah saya nanti berkesempatan untuk bisa menjadi kepala sekolah di tempat saya berkarya. Kemudian kesimpulan yang saya dapat ada 4 dalam kegiatan on the job training 2 ini. Yang pertama, pelaksanaan RPK, KM, dan PK dapat menumbuh kembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan saya sebagai calon kepala sekolah. Kesimpulan yang kedua, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan saya dalam mencari strategi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh sekolah tempat saya berkarya. Kemudian saya juga dapat meningkatkan keterampilan saya dalam mencari solusi dari masalah pembelajaran dan bisa menentukan program atau solusi terbaik dengan kegiatan atau program yang inovatif. Dan yang keempat, saya ingin dan rindu untuk meningkatnya kemampuan literasi siswa dan tentu saja itu akan berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Demikian Suster, Bapak, dan Ibu dan saya presentasikan. Terima kasih, mohon masukan dan juga arahannya. Terima kasih Bu Desi. Silakan Bu Desi, barangkali ada yang ingin ditunjukkan dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Trisno. Produk atau hasil dari kegiatan on the job training 2 yang telah saya lakukan, ini buku laporan saya. Ternyata lumayan tebal juga ya Suster, Bapak, Ibu. Iya, saya nggak nyangka bisa sampai setebal ini. Ini buku laporannya. Kemudian ini di belakang saya ada beberapa hasil Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh dari kartu doa yang ditulis oleh siswa setiap pagi selama 2 siklus. Ini saya ambil beberapa contoh. Jadi saya sediakan styrofoam sebagai mading di kelas untuk bisa mereka menempelkan sehingga satu siswa dengan siswa yang lain itu bisa membaca doa dari teman-teman mereka dan tentu saja mengaminkan apa yang menjadi doa dan harapan dari teman-teman mereka. Ini contohnya, kemudian ini foto-foto kegiatan yang saya lakukan selama tahap on the job training 2. Kemudian ini contoh album doa Bapak Ibu. Jadi dari kartu-kartu doa itu dikoleksi oleh wali kelas dan ditempel di dalam album doa ini, sehingga nanti album doa ini bisa saya letakkan di kelas dan anak-anak bisa membaca apa yang sudah mereka doakan dan mungkin akan mereka doakan kembali misalkan ada doa-doa yang mungkin belum mereka bisa dapatkan hasil atau jawabannya. Kemudian ini adalah
buku renungan yang menjadi patokan atau dasar dari Bapak Ibu Wali kelas dalam memandu kegiatan renungan pagi. Ini adalah salah satu contoh dari buku renungan siswa. Jadi berdasarkan buku renungan itu, siswa menuliskan resume atau hasil dari bacaan yang mereka baca. Jadi di sini ada tema, ada inti bacaan, ada langkah-langkah apa yang ingin mereka lakukan terkait dengan pesan yang terkandung di dalam bahan bacaan setiap harinya. Jadi dilakukan pada jam ke-0, yaitu sebelum dimulainya jam pembelajaran. Di buku literasi ini juga ada kolom siswa untuk menuliskan informasi atau pengumuman yang mereka terima dari wali kelas atau dari guru mata pelajaran. Ada kolom juga untuk wali kelas membuat catatan atau pesan kepada orang tua. Jadi sebenarnya buku literasi ini juga bisa berfungsi sebagai buku penghubung. Kemudian ini proposal kegiatan RPK saya yang saya buat. Ini adalah rapot mutu dari SMP Mardi Waluya Cibinong. Puji Tuhan walaupun belum sempurna, sekolah kami nilai rapot mutunya tahun 2020 itu 6,19. Kemudian ini lembar pelaksanaan instrumen baik siklus pertama maupun siklus kedua. Ini lembarannya Bapak Ibu. Di laporan saya sertakan beberapa ya Pak Trisno, tidak semuanya karena banyak. Jadi untuk instrumennya hanya saya sertakan beberapa, maksimal 5 saja. Itu Pak Trisno yang bisa saya tunjukkan dan saya laporkan berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Iya, bagus sekali Bu Desi kegiatannya yang sudah dilakukan saat OJT 2. Kalau Bu Desi sendiri latar belakang mapelnya apa Bu? Saya latar belakang mapelnya matematika Pak. Oh matematika, berarti ngajarnya sekarang matematika? Iya, saya mengajar matematika. Iya, iya. Tapi bagus Bu, banyak sejarahnya, memang matematikawan yang agamis itu banyak kalau kita baca. Iya, tapi memang Pak Trisno menjadi concern saya juga sebagai guru, terlepas dari mata pelajaran yang saya ajar. Memang saya mendapati bahwa sebagian siswa-siswi kami itu masih rendah dalam menulis sesuatu, menyimpulkan sesuatu, menalar sesuatu gitu. Jadi sebagai pendidik tentu saja hal itu menjadi PR saya tentunya, dan PR kami juga para pendidik di SMP Mardi Waluya Cibinong. Maka ketika kemarin saya diberi kesempatan diarahkan untuk mengambil satu masalah utama, ya saya langsung teringat karena memang itu dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini tuh menjadi hal yang ingin saya bisa punya andil untuk menciptakan atau mengusung satu kegiatan atau program yang bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa tersebut. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa saya mengambil tema ini. Jadi mungkin nggak sesuai dengan bidang saya ya Pak ya. Nggak apa-apa Bu, bagus. Malah jadi kan memang tidak harus sesuai bidangnya, karena Bapak Ibunya nanti kan memimpin sekolah gitu, memimpin semua guru, mengembangkan semua mapel begitu ya. Jadi bagus Bu, memang tidak harus sesuai bidangnya. Kalau tadi Bu, album doa yang gambar warna merah atau pink itu persiswa berarti itu Bu? Bukunya? Iya. Bukan Pak, kalau albumnya jadi per kelas. Oh per kelas, oh ya. Jadi satu kelas itu satu buku album ya? Iya, satu album kartu doa. Satu album kartu doa. Tapi kalau buku renungan pagi itu atau buku literasi itu sama ya? Buku renungan pagi dan buku literasi itu sama? Iya sama Pak. Oh iya. Iya itu persiswa Pak. Itu persiswa ya? Ya persiswa. Mereka bawa pulang untuk ditandatangani oleh orang tua. Ya. Berarti buku sumbernya itu mereka baca dulu ya Bu? Betul. Okay. Untuk kegiatan atau pelaksanaan di kelas diserahkan sepenuhnya kepada wali kelas. Kadang ada wali kelas yang membacakan, tapi ada juga wali kelas yang memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca di depan kelas, sehingga mereka juga berlatih untuk bisa membaca kalimat dengan baik ya Pak ya.
Iya. Jadi biasanya dimodifikasi dan sesuai kreasi dari para wali kelas. Ya, bagus Bu yang sudah dilakukan. Nanti kalau Ibu sudah jadi kepala sekolah bisa dikembangkan, misalnya seperti kemarin yang diungkapkan Bu Suster bahwa memang untuk kita kan spesifik ya, misalnya contoh yang kemarin Bu Suster itu AKM. Jadi memang ketika mengerjakan soal AKM itu kesulitannya adalah siswa kita tidak atau belum terbiasa membaca untuk memahami itu gitu. Jadi nanti Betul. mungkin paginya renungan pagi begitu ya, yang konteksnya itu keagamaan. Nah, nanti mungkin di sesi apa, di sesi siang atau di sesi sore ada yang konteksnya tentang penguatan pemahaman bacaan yang konteksnya misalnya kalau contoh kemarin dari Bu Suster AKM begitu. Mungkin itu bisa dikembangkan lagi. Tapi nanti saja setelah Ibu nanti jadi kepala sekolah. Bapak Ibu semua. Iya, Pak. Terima kasih Bu Desi sudah selesai, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah lega sekarang. Semoga Sudah bisa tidur nyenyak. bisa tidur nyenyak. Terima kasih Pak Trisno, Suster, Bapak Ibu. Sama-sama.